di belakang mereka ini si A itu ibu dikasih Ada, tahu. dikasih tahu. Menurut ibu itu masuk akal. Masuk akal, saya percaya Bahwa orang itu. Ibu nggak tanya dapat informasi dari mana, kok yakin yang di belakang Oh tahu dia dengar teroris sendiri. ini. Tahu karena dia orang dalam sendiri. Dia dia orang dalam. dia orang dalam sendiri. Asli loh. Baik. Ya, Oke. ya terserah ini diuji dulu, ini baru bisa kita pastikan asli. Oke. Mana bisa? Coba lihat kayak gini di depan publik di acara stasiun televisi. Bagaimana pendukung-pendukung Anies, pendukung-pendukung Roy yang bego, masih kalian percaya dan bertakbir? Saya berpesan kepada kepolisian, jangan terlalu lama lah. Ini kan sudah lengkap semua. Kesannya ya, saya takut ini kok. Kenapa lamban? Takutnya Pak Polisi ini masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kabar bahwa Ibu Diana sudah mengetahui ya. Jadi Ibu Diana itu tahu siapa sebetulnya dalang ya di balik si maling panci. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Maksudnya saya tanya dulu kepada teman-teman. Tahu kan sama Ibu Diana ya? Ibu Diana ini adalah lawan sepadan Roy saat debat di acara Aiman ya, tahu ya. Pokoknya dalam acara tersebut si Panci benar-benar takluk 10.000 kosong. Nah, konon Ibu Diana ini mengaku tahu siapa sebenarnya pihak yang menjadi aktor intelektual di balik si maling panci dan juga yang selalu memberikan sokongan dana yang meluber kepada mereka semua. Waduh, ini menarik sekali ya. Apakah dalangnya si BY ataukah putra mahkota yang sok tahu yang kalau ngomong seperti orang epilepsi itu? Ataukah si partai biru? Loh bang, itu mah merujuk orang yang sama semua bang. Ya iyalah. Yang penting kan saya tidak menyebutkan namanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ismon Sianipar, gimana kabarmu sekarang? Masyarakat, publik, rakyat, itu yang kau bawa-bawa. Dan sekarang terbukti, diduga teman-teman, Rismon Sianipar sekarang dipecat sebagai dosen UNRAM, Universitas Mataram. Lalu berarti senjata makan tuan. Itu kata-kata yang saya ucapkan kepada Anda, Rismon. Ya. Sekarang Anda sudah melewati fase di mana kebrobrokan Anda sendiri. Senjata Anda sendiri ternyata itu yang dilakukan oleh Anda. Dan saya sudah menduga sejak awal perseteruan ijazah Pak Jokowi ini, ya. Mulai kasus-kasus Pak Jokowi ini, kau sudah bergembor-gembor, pasti saya sudah menduga kaulah sendiri yang bobrok. Kenapa kok Mataram memecat si Rismon, ya kan? Intinya dari universitas tersebut dia tidak mau ikut campur tentang apa yang sedang dilakukan oleh Rismon ini. Karena apa? Dia selalu membawa nama universitas dia. Dan gitu. Gimana para netizen? Komentar Anda terhadap Rismon? Lah, ini bukannya video lama ya? Bahwa si
ahli digital forensik abal-abal ini telah dipecat dari Universitas Mataram seingat saya, ya kan. Dan saya kasih tahu lagi Bang, ya. Jadi si krisis moneter ini bukan hanya sekedar dipecat dari Universitas Mataram, ya, tempat dia dulu mengajar, tapi juga dipecat sebagai anggota teroris, ya kan. Iya. Kenapa dipecat? Diduga karena si krisis moneter ini berselisih paham terkait pembagian honor penjualan buku yang dibuat dengan AI tersebut. Kedua, ijazah si krisis moneter ini patut diduga kuat itu palsu. Makanya langsung ditendang oleh mereka. Ya, lanjut. Walaupun saya seorang diri, tetapi saya yakin, ya, penonton Bah, kenapa begitulah Rismon? Kok seorang diri kau sekarang Rismon? Apa sebabnya? Kok bisa pekong kalian pecah kongsi dengan gerombolan-gerombolan itu? Apa karena duit yang 50 juta kalian habiskan sama siapa si Bambang Tri itu? Yang hasil donasi kan ada 50 juta itu ya. Bambang Tri menghabiskannya untuk bayar utangnya 25 juta. Terus apa yang 25 juta dibagi lagi sama kau? Atau bagaimana enggak kalian bagi sama si Tipa sama si Roy Suro atau rekan-rekan kalian yang gerombolan-gerombolan itu? Makanya kalian pecah kongsi begitu. Pantaslah kalian pecah kongsi, ada duit donasi kalian habiskan semua pula sama Bambang Tri. Pantasan Bambang Tri itu nggak pernah nampak lagi bersama-sama dengan kalian-kalian itu, gerombolan-gerombolan si Tipa, si Roy Suryo ya. Nggak nampak lagi, pantasan. Aduh sayang, tapi ya udahlah Rismon, coba kau terangkan dulu atau bagaimana motifnya karena kalian bisa pecah kongsi begitu. Ya saya pengen tahu ini. Katakan kau sendiri, walaupun sendiri begitu saya tidak rakyat jelata, tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai ini bla 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 bla. Oke, saya dukung kau nanti Rismon. Aku kan penontonmu Rismon. Jadi saya dukung kau. Apa sebabnya? Tolong bisikin lah. Sedikit aja bisikin biar saya dengar. Atau gini aja lah Rismon ya. Bisa nggak kau pulang aja lah ke Sumatera lah. Pulang ke Siantar atau ke Balige gitu. Kalau kau nanti udah pulang ke Balige lah Rismon, bisa nanti kita ngopi-ngopi ya, biar cerita-cerita kita apa sih sebabnya Lai itu masuk kerana ijazah Pak Joko itu gitu. Apakah hanya sekedar mengambil panggung gitu tapi gagal atau bagaimana nggak tahu saya. Biar kita berbicara secara hati nurani kita itu dulu ya. Ayo Lai Turismon, akan saya dukung kau nanti karena saya penontonmu loh. Kan sering saya komen kau itu, saya stick begitu videomu ya. Kan saya bantu kau nanti. Teman-teman saya juga udah banyak itu Rismon. Biar nanti saya ajak untuk membantu kau. Tapi kau bisiin. Apa sebabnya gitu kalian pecah kongsi. Ya katakan nanti kalau udah sampai di Siantar kita ngopi-ngopi loh. 3 hari 3 malam gak usah takut kau Rismon. Masih ada nanti duit saya untuk bayar kopi kita. Oke? Oke. Rismon. Kalau dulu Reuni satu angkatan saya doang. Kalau sekarang fakultas. Nah ini sudah makin jelas semua ya kan. Bahwa Pak Joko itu adalah jebolan dari UGM. Itu teman-teman satu alumninya juga mengatakan ya. Yang jelas nggak mungkin lah mereka itu mau berbohong ya. Mereka itu juga udah usia udah inilah ya. Nggak mungkin lah. Mereka itu bukan seperti anak-anak muda juga yang selalu membuat hoak-hoak begitu ya. Mereka udah pada tua-tua begitu. Saya yakin nih ke pihak UGM, lebih yakin kepada pihak UGM daripada Roy Suryo, Rismon atau mereka-mereka Tipa, Kurnia, siapalah yang selalu memperming-perming yang membuat hoak-hoak begitu yang mengatakan ijazah Pak Joko itu palsu. Yang sekarang ini kan jelas udah clear semua. Ya udah selesai, udah clear bagi saya ya. Yang jelasnya kita rakyat Indonesia yang simpati kepada Pak Jokowi ya, ini hanya menunggu proses hukum aja. Karena memang kamarnya si Rismon pun udah saya siapin di Cipinang itu. Kamar nomor 14 aja, enggak 13 dia. Si Roy Suro kamar 17. Ada selisih-selisih satu kamar nanti mereka itu saya buat. Tapi si Kurnia sama si Tipa ya di Pondok Bambu. Udah kita siapkan itu kamar mereka itu kamar 13 sama kamar 14 ya. Kawan-kawan tunggu apa aja mendengar proses hukumnya aja.
Semangat kawan-kawan. Setuju kan kalau mereka-mereka itu dimasukkan ke penjerong kan? Ya, tolong kalau memang kalian setuju penghujat-penghujat Pak Jokowi itu dimasukkan penjerong masalah pencemaran nama baik, tolong di komen. Setuju atau tidak? Nah, ya. Bagus, Pak, ya. Saya sependapat dengan omongan Bapak ini ya terkait tadi yang di bagian depan mengomentari si krisis moneter ya kan, yang bersolo karir ya udah ditinggalkan sama gerombolan si dokter mangkrak ya kan. Hah? Aduh, teman kasihan kali aku sama kau itu ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu cepat terkabul ya, kabul oleh Tuhan, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi si maling panci, si krisis moneter, kemudian juga si dokter mangkrak itu segera mendekam di balik jeruji besi. Amin. Lanjut. Selamat malam dari Joy. Maaf ya Bang Muhammad ya, saya stick videonya, komennya dengan membalas dengan video. Bukan maksud mau memojokkan Bapak ya, tapi supaya enak jawabannya. Saya bukanlah pendukung Pak Jokowi ya. Jadi saya tidak pernah memilih Pak Jokowi. 2 kali Bapak Jokowi menang jadi presiden itu saya nggak pernah milih beliau. Karena beliau adalah usungan PDIP. Ya kan? Jadi saya tidak suka dengan PDIP. Segala sesuatunya saya tidak suka dengan PDIP. Jadi walaupun begitu bukan artinya saya suka Pak Jokowi itu diburuk-burukkan semena-mena. Ya kan? Saya tidak suka. Walaupun saya bukan pendukung dan bukan pencinta PDIP, tapi saya orangnya netral. Ya, kalaupun ada jejak-jejak rekam Pak Jokowi tidak bagus, tapi selama pengamatan saya dia cukup bagus. Yang berulah itu orang lain, tapi yang dikambing hitamkan Pak Jokowi. Ya kan? Orang yang berbuat, orang makan nangka, Pak Jokowi kena getahnya. Ya kan? Jujur saja. Selama hidup saya hanya pernah memilih 3 partai. Pertama saya dulu idola Golkar, yang kedua Demokrat, yang ketiga Gerindra. Dari sekian partai saya hanya pernah mendukung 3 partai ini. Ya. Golkar itu beberapa kali saya ikut mendukung Golkar. Ya kan? Sampai terakhir Bapak Soeharto turun lengser, saya tidak milik Golkar lagi. Ya. Lalu naik Demokrat. Saya pilih Bapak SBY. Ya. Tetapi setelah Pak SBY turun, saya pilih Gerindra sampai 3 kali. Sampai saya berdoa bahwa pilihanku harus naik jadi presiden. Ya, saya percaya dengan hati saya sendiri. Walaupun dengan akhirnya Bapakku naik. Ya, jadi jangan salah ya, Pak ya. Saya tidak perlu menilai Pak Jokowi itu buruk baiknya. Saya melihat dari sisi mata saya, pikiran saya, telinga saya, hati saya. Sebenarnya Pak Jokowi adalah orang yang baik dan jujur. Itu yang saya katakan, dikambing hitamkan dia. Ya. Karena apa? Karena periode yang kedua ini Pak Jokowi tidak lagi tunduk kepada siapapun. Dia berdiri dengan prinsipnya. Makanya banyak yang sekarang sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Tapi jangan salah. Saya tidak pernah mendukung Pak Jokowi karena saya tidak suka, saya belak-belakan ya. Saya tidak suka dengan partai PDIP. Ya, tapi bukan artinya saya pernah menyulut PDIP, menjelek-jelekkan PDIP. Karena itu bukan kegemaran saya memburuk-burukkan orang. Saya melihat saja secara jernih. Ya kan? Jadi jangan salah. PDIP naik itu bisa dikenal orang karena Pak Jokowi. Jangan mimpi ya. Jangan mimpi. Itu.
pendukung-pendukung PDIP itu, ketumnya itu pun jangan mimpi. Ya, ketum itu aja nggak pernah dipilih rakyat. Dia itu melengsarkan Pak Gus Dur baru bisa naik jadi presiden. Kalau untuk hal suaranya tak pernah rakyat memilih dia, gitu. Karena Pak Jokowi lah dia partainya itu menjadi besar, gitu. Nah, jadi sekarang udah tahu kan Pak jawabannya kan Pak? Ya udah tahu kan? Saya tidak pernah menilai Pak Jokowi itu dari sisi negatif. Saya selalu melihat dia lebih banyak positifnya. Banyak bujar-bujar memburukkan dia. Dengan sekali lagi saya katakan, orang makan nangka, Pak Jokowi kena getahnya. Tapi dia salut saya. Tetap santun. Tidak pernah tersulut emosi. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan ada bersama dia. Dengan Pak Gibran, Kaisang, Ibu Nyonya Presiden, mantan Presiden, tetaplah berdoa. Oke? Coba Ibu teliti Mulyono dan keluarganya secara objektif, jangan ada unsur simpati. Coba ya Bu ya, teliti secara objektif. Lah, emang selama ini menelitinya nggak objektif? Justru kalian itu yang tidak objektif. Coba tunjukin apa ya, apa kelemahan, kekurangan Mulyono selama memimpin ya, dan bandingkan dengan kelebihannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki kekurangan ya, tentu kita sepakat terkait hal tersebut ya toh. Tapi coba bayangkan dengan kelebihannya lebih banyak mana. Kalau jauh lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya, itulah manusiawi. Tapi kalau lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya, itu namanya kebangetan ya. Dan objektiflah menilai, jangan menyuruh orang menilai Mulyono secara objektif, tetapi Anda sendiri menilainya secara tidak objektif. Paham nggak? Astagfirullahaladzim. Lanjut. Asli loh. Baik. Ya, terserah ini diuji dulu. Ini belum bisa kita pastikan asli. Mana bisa? Coba lihat kayak gini, di depan publik, di acara stasiun televisi, bagaimana pendukung-pendukung Anies, pendukung-pendukung Roy yang bego, masih kalian percaya dan bertakbir. Jelas kan? Nah, inilah bukti nampak di mana Roy Suryo itu sudah kegelisahan dan kepanikan, ketakutan, karena dia bakal masuk penjara. Jadi intinya kayak gini, Roy Suryo itu saat ini mencari pembelaan diri. Nah, itu aja, bukan mencari kebenaran. Kayak gitu. Ada teman Bapak Jokowi yang ijazahnya sama, di tahun sama, bulan yang sama, ada meterainya, yang aslinya diposting, itu pun masih diragukan Roy. Katanya harus diuji dulu keasliannya. Jadi simpelnya, siapapun, misal ada 30, 50, 100, 200, 300 teman Bapak Jokowi atau orang lah ibaratkan tuh, yang mengatakan Bapak Jokowi itu ijazahnya asli dan asli alumni atau alumnus UGM, Roy pasti tidak akan terima. Pasti dia akan mengatakan yang mendukung membela Bapak Jokowi, mau itu temannya, teman kuliahnya, pasti Roy akan mengatakan mereka juga diragukan keasliannya. Jadi siapapun orangnya yang mendukung, membela Bapak Jokowi, pasti diragukan keasliannya oleh Roy Suryo. Walaupun menunjukkan ijazah, kami ini temannya loh, ini foto-fotonya, ini editan kalau foto. Ini ijazahnya kami sama, ini buatan disama-samakan aja. Pasti begitu dia akan bilang. Nah, ini bukti skripsi kami, ini skripsi juga dibuat-buat aja ini. Pasti dia bilang begitu. Jadi apapun, siapapun yang sejalan dengan Bapak Jokowi pasti akan diragukan
dan tidak dipercayai oleh Roy. Jadi bagaimana ibaratnya Bapak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kalau udah di pengadilan? Itu aja kan, paham nggak? Pendukung-pendukung Anies, pendukung kelompok Roy yang bego-bego. Jadi tidak akan bakalan dia mau menerima. Coba deh. Ijazah asli katanya harus diuji dulu keasliannya. Nah, coba lihat. Ya kan? Karena yang dia percaya harus sesuai dengan keinginan dia. Itulah orang-orang bego. dan pendukungnya bego pun ikut bego juga. Akhirnya apa? Bertakbir. Jadi tidak bakalan mau menerima. Jangankan teman kuliah Bapak Jokowi, rektor UGM, bahkan fakultas UGM-nya pun dia ragukan, dia tidak percaya. Berbondong-bondong misalnya, ini ijazah kami sama nih, ada materainya ini. Wah, berarti ijazah kalian ini palsu semua. Untuk menyamakan sama Bapak Jokowi, pasti dia akan berkata begitu. Jadi harus diuji dulu keaslian ijazah kalian ini. Pasti begitu dia. Jadi untuk menangani Roy ini simple kok. Tangkap, vonis 20 tahun, 30 tahun, udah selesai. Itu aja. Hahaha. Simple kok. Tangkap, vonis 20 tahun, 30 tahun, selesai. Ya kalau menurut saya jangan 20 tahun lah, jangan 30 tahun. Berapa bang? Ya 50. Itu kan tambah banyak bang, ya iyalah ya. Di Amerika itu ya, hukuman itu nggak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini maksimal hukumannya itu 20 tahun. Di atas 20 tahun itu seumur hidup ya. Kemudian di atas seumur hidup itu sudah hukuman mati ya. Nah jadi beda dengan di Amerika. Saya pernah mendengar di Amerika itu ada hukuman itu sampai 50 tahun. Saya nggak ngerti juga gitu ya. Apakah yang bersangkutan itu benar-benar dipenjara selama 50 tahun ataukah tidak. Sementara yang divonis itu usianya sudah sangat sepuh sekali. Dan saya berharaplah si Maling Panji juga mendapatkan ya hukuman yang setimpal gitu ya. Lanjut. Sebenarnya Roy Suryo ini kan secara hukum kan sudah di ujung tanduk ya. Tinggal dijeblosin aja. Ya. Iya kan? Terus dia masih cari-cari apa maksudnya? Mau bikin buku lagi. Katanya udah bikin buku. Ya, berarti sudah finish dong. Berarti. Udah finish dong. Berarti bukunya belum selesai dong kalau dia masih. Ya benar, kan? benar. Masih cari-cari berarti bukunya belum selesai. Belum selesai. Berarti masih ada tambahan halaman lagi. Iya. Bohong lagi nih. Belum nanti John Etes lagi diperiksa lagi. Iya. Kemarin mereka bilang Ibu Iriana juga. Hah? Ibu Iriana juga. Oh, makanya belum nanti si ini Kaisang. Kena tuh. Mereka kan begini, makanya saya berpesan kepada kepolisian. Iya, iya. Jangan terlalu lama lah. Ini kan sudah lengkap semua. Iya, iya. Kesannya ya, saya takut ini kok. Kenapa lamban? Takutnya Pak Polisi ini masuk angin. Karena memang mereka bingung. Oh, tiba-tiba ada temuan baru gitu bagaimana? Kenapa? Gitu. Karena dia sudah diracunin dengan format politik yang gonjang-ganjing ini. Oke. Seharusnya format hukum. Format hukum, bukan hukum format dong. politik. Bukan politik, ini kita pengaruh politik kayaknya ini. Nah, saya sependapat hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bung siapa tadi, Bang Ian Borneo ya, atau Bang Ian Jibril. Udah, tangkap, tetapkan sebagai tersangka, vonis 30 tahun. Iya toh? Iya. Dan sama seperti yang disampaikan oleh pengamat barusan ya. Ini seingat saya ini mantan polisi, mantan polisi, bukan pengacara ya. Nah, menurut saya benar udah ini si Maling Panji itu sudah di ujung tanduk gitu loh, ya kan udah mau pecah itu. Udah jeblosin aja, nunggu apa lagi gitu kan. Lanjut. Ya. Siapa duga nih Bu nih di belakang? Masalah kalau berdasarkan info-info yang Bu Diana terima. Ya ada info-info lah, tapi tidak mungkin saya bilang di sini, nanti orangnya dengar, orangnya cari saya lagi gimana Pak Budi. Ada lah, nanti saya kasih tahu. Ada seorang perempuan datang di saya, di kantor saya memberitahu itu. Oh. Saya udah tahu sebenarnya. Nanti saya mau minta perempuan itu bagaimana. Bolehkah saya video kamu dan saya ini kan kalau dia mau, ya boleh. Jadi Ibu mendapatkan informasi dari teman Ibu itu bahwa memang yang
di belakang mereka ini si A itu ibu dikasih Ada, tahu. dikasih tahu. Menurut ibu itu masuk akal. Masuk akal. Saya percaya Bahwa orang itu. yang bayar mereka ini si ini Bu Diana gitu loh. Iya. Nah, ketika disebut nama ibu, oh ibu langsung mengatakan, oh pantesan. Iya. Enggak mengatakan, nggak mungkin. Enggak. Saya langsung iya. Dia meyakinkan. Karena saya tahu dia juga. Nanti kalau saya bilang kan nggak enak ya. Nanti, ini mereka, aduh dihujat. Jadinya Saya sudah fitnah ya. lagi. Saya dilaporkan lagi memfitnah nama orang. Makanya saya tidak akan sebut nama, kita tunggu aja. Tunggu. Jadi cuma saya yang akan dapat Tunggu skillnya, nanti perempuan itu yang muncul. Nanti perempuan itu yang muncul sendiri. Nanti saya bikin video, perempuan itu muncul dan berkata, baru saya share. Kalau dia izinkan, dia bilang oke. Ibu nggak tanya dapat informasi dari mana? Kok yakin yang di belakang tahu dia dengar teroris sendiri. ini? Tahu karena dia orang dalam sendiri. Dia orang dalam. Dia orang dalam sendiri. Dia main di kantor saya 2 hari lalu. Terus cerita tentang itu. Sebelum saya ke iNews itu, dia sudah datangi saya sebenarnya. Cuma saya tidak mau berbicara di situ kan. Kalau kita berbicara nanti salah fitnah lagi, saya dituduh lagi, dilaporkan lagi. Ini menarik. Repot lagi. Nah, artinya begini. Ibu sudah dapat bocoran nih. Dapat bocoran. Kita kan belum. Nah, ada nggak sih benang merahnya antara siapa pelaku di belakang ini, siapa tokoh besar di belakang ini, dengan Roy Suryo, dengan si Tifa, ya, dengan si Rizpon, dengan Egy Sujana. Ada benang merahnya nggak sih Bu? Ada kaitannya nggak sih? Dulunya maksud saya. Ada. Ada ya? Ada. Oh. Ada kaitan. Makanya gimana ya? Nggak, Saya artinya nggak sekonyong-konyong. Dah, Mereka memberikan dah. order ke Ada orang-orang ini kaitan, nggak ada sekonyong-konyong. kaitan. Dan Ya? mereka itu sering kumpul. Dan kumpul itu, meeting itu ya didengar sama orang itu. Yang orang itu kasih tahu ke saya. Jadi memang mereka ini ingin menghancurkan karir politik Pak Jokowi. Maksudnya ingin Pak Jokowi itu sudah tidak. Kalau bisa di penjara, mungkin penjara gitu loh Pak Jokowi itu. Wow. Dan tidak boleh maksudnya dekat dengan Pak Prabowo. Nah mereka mulai lagi dengan kuburan. Yang lucu, setelah ijazah-ijazah ini mungkin mereka capek juga ya. Mereka mulai mainkan dengan kuburan. Nah ini yang lucu lagi, bukan lucu. Tetapi yang orang bilang tidak beradab ya. Kan saya katakan kemarin, penjahat pun, seorang penjahat kelas kakap pun tidak akan main dengan kuburan. Tidak akan mengutak-ngatik kuburan kayak kalian. Iya, yang ibu anggap tidak beradab itu karena Tifa di kuburannya atau di makamnya Ibu Jokowi itu bilang bahwa ini Ibu Jokowi palsu juga gitu ya? Iya, ini bukan ibunya Pak Jokowi. Artinya kan tuh ibu palsu ya kan? Iya. Artinya dalam pikirannya Tifa pada saat bicara seperti itu, yang makamnya ibunya Jokowi itu bukan makamnya ibu kandungnya kan begitu? Ibu kandungnya. Itu kan jahat namanya ya. Bukan jahat lagi, mereka itu sudah lebih di atas. Orang bilang kalau ada penjahat lebih tinggi dari penjahat ya itu tuh. Karena selama ini orang tidak pernah lakukan seperti itu ke kuburan-kuburan itu. Belum pernah. Saya lihat kecuali ya memang polisi ada identifikasi ya. Tetapi itu pun juga dia ada pendamping, itu pun izin keluarga. Ada keluarga di situ. Tidak moro-moro datang sendiri begitu. Nah ini mereka ini loh, saya heran. Tujuannya apa? Mungkin masalah ijazah ini. Bahwa alasannya dia lagi riset, dimaafkan nggak itu? Dimaafkan nggak sebagai, oh ya dia kan lagi meneliti, jadi menduga-duga, oh jangan-jangan ini bukan ibu asli ini. Bisa dimengerti nggak tuh menurut ibu? Tidak lah. Sekarang lagi standing dia apa untuk meneliti? Dasar hukumnya apa dia meneliti orang yang sudah meninggal? Ya dia sebagai apa? Gitu loh. Itu yang saya heran. Tifa ini, saya lihat dia itu sampai sudah hilang akal sebenarnya dia itu. Dia itu jadi gini, dia dengan Roy itu saling satu kait mengait. Rupanya kayak dia sudah down, disemangati oleh Roy. Roy down, disemangati oleh Tifa. Oh saling ngisi jadi ya? saling ngisi dua orang ini. Dua orang ini memang saya lihat tuh kompak. Kompak dalam masalah menyebar kebohongan. Keren kali Ibu Diana ya. Ini adalah
video atau inti dari konten ini dan sengaja saya tampilkan di bagian belakang sendiri teman-teman ya. Dan sudah saya ulas tadi sedikit di bagian opening bahwa Ibu Diana yang merupakan seorang mama-mama ternak Mulyono yang tadi sudah kita saksikan juga pernyataannya bahwa sepertinya Ibu Diana ini mungkin belum cukup berpengalaman ya, tetapi pengamatannya selama ini terkait ya sepak terjangnya si Maleng Panci bersama si host yang sok tahu itu ya di sebuah televisi swasta nasional itu. Nah, Ibu Diana ini cukup teliti lah gitu, sehingga dia bisa menguasai, ya walaupun tidak menguasai panggung, minimal bisa menguasai diri dan bisa menguasai keadaan akhirnya. Ya, akhirnya si Maleng Panci pada saat debat di acara tersebut itu seperti kalau orang Jawa itu mengatakan cowot keneng tulup gitu ya. Jadi seperti tupai yang kena tulup itu apa? Itu loh, busur yang ditiup itu loh, apa namanya bahasa Indonesianya? Ya itulah pokoknya ya. Dan barusan kita menyaksikan bareng-bareng pernyataan Ibu Diana bahwa Ibu Diana mengerti dan mengetahui ya kan siapa sebetulnya aktor intelektual di balik ya si Maleng Panci dan kawan-kawan. Ibu Diana juga mendapatkan informasi terkait sokongan anggaran dari Bohir tersebut kepada mereka ya. Ya tentulah, masa kerjaannya setiap hari mencaci, memaki, menghina, memfitnah Pak Jokowi nggak dikasih uang bensin ya kan, dan uang bensinnya nggak murah loh, miliaran loh. Dan kalau berhasil nanti si Maleng Panci dan kawan-kawan ini mendapatkan tawaran menjadi menteri ya, minimal ya komisaris BUMN lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.